Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada komputer ya. Ini adalah sebenarnya ini CPU sih. Oh, ini adalah CPU server. Dan ini kendalanya mati ya. Jadi pada saat dipakai waktu ANBK nih di sekolah, CPU-nya mati. Matinya dia ternyata diakibatkan karena sini teman-teman, di bagian ini adalah PSU atau power supply, bagian LO ternyata sudah bocor. Nah, sehingga di bagian PSU harus dilakukan penggantian. Nah, kebetulan di sini ada CPU cadangan. Ini sejenis ya. Mungkin nanti kita bisa akan substitusi dari sini ataupun beli komponen yang baru ya. Oke, jadi kesimpulan dari video ini saya menerangkan bahwa ada CPU server di sekolah ya. Ini kendalanya mati. Jadi pada saat sebelum mati si CPU ini itu mengeluarkan ledakan mungkin sampai 3 kali ya. Kemudian ada bau ataupun seperti gosong gitu ya. Dan setelah diidentifikasi, jadi tadi saya sudah melepas cover di pinggirnya untuk mengecek, ternyata di bagian mainboard aman. Tidak ada komponen yang gosong ataupun mencurigakan. Ya, yang saya temukan hanya kotor saja. Di sini komponen-komponennya kotor ya, maklum mungkin jarang ataupun sudah lama tidak dibersihkan. Jadi untuk di bagian motherboard, kemudian di bagian hard disk, jadi kalau datanya mungkin aman ya. Kemudian untuk yang bagian yang lainnya juga aman. Kalau ini hanya kotor saja ya, tapi masih berputar dengan normal. Lalu tadi ada temuan ini kipas ya. Nah, ini udah macet. Ini macet. Jadi kipas yang untuk membuang panas di sini dipasangnya ya, itu ternyata sudah macet. Kita harus lakukan penggantian juga. Lalu inilah ya komponen utama yang menyebabkan komputer itu meledak. Jadi ada suara ledakan, tapi ledakannya tidak seperti itu ya. Jadi hanya ada suara lumayan. Dan ini ternyata setelah dicek bagian LO-nya, ini LO-nya seperti ini, 200 volt mengalami bocor. Oke, jadi kesimpulannya dari video ini, untuk CPU yang saya tunjukkan ini mengalami mati ya, mati dan mengeluarkan ledakan. Ternyata di bagian elko 200 voltnya bocor. Nah, namun apabila diganti bagian elko-nya atau kapasitor yang 200 volt ini sebenarnya sama saja ya untuk yang kiri ataupun yang kanan. Tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya ada komponen yang lain yang ikut terdampak dari kebocoran si elko ini. Ya, mungkin alangkah lebih baiknya dilakukan penggantian satu set dari PSU seperti ini ya. Nah, kebetulan di sebelah kiri saya sudah ada CPU cadangan, dan nanti kita akan coba apakah CPU cadangan ini masih bisa dimanfaatkan untuk dilakukan substitusi ya, atau kanibal dari PSU-nya. Kita akan pasangkan ya, kita akan coba pasangkan di CPU utama ini agar nanti bisa digunakan seperti sedia kala. Oke.